Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai jaringan pelindung yang beranggotakan Anissa Maharani dengan NIM 20031123, Hairatunisa dengan NIM 20031013, Laura Miftahul Khairat dengan NIM 20031076, Vina Oktavia Putri dengan NIM 20031108, dan saya Yolanda Syafnita dengan NIM 20031112. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai jaringan epidermis. Berikut ini merupakan gambar jaringan epidermis, sebagaimana dengan telah ada petunjuk-petunjuk dari gambar. Selanjutnya, karakteristik jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan bagian luar di setiap organ tumbuhan, seperti akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung yang menutupi seluruh organ tumbuhan dan tempat pertukaran zat. Biasanya terdiri dari satu lapisan sel yang masih hidup dan terletak pada permukaan luar organ tumbuhan. Bentuk selnya pun beragam dan susunannya rapat, sehingga tidak terdapat ruang-ruang antar sel. Epidermis pada permukaan daun dan batang biasanya dilapisi semacam zat lemak yang disebut kutikula. Misalnya terdapat pada daun nangka. Sementara itu, pada daun pisang dan daun keladi, epidermisnya membentuk lapisan lilin yang kedap air. Setelah memasuki usia tua, jaringan epidermis bisa tetap ada ataupun bisa rusak. Jika sampai rusak, maka jaringan epidermis akan digantikan oleh kambium gabus atau velogen. Selain ciri-ciri tersebut, berikut adalah ciri-ciri jaringan epidermis tumbuhan yang dikutip dari modul pembelajaran biologi Kemendikbud, yaitu sel-selnya tersusun rapat satu sama lain, tidak terdapat ruang antar sel. Dinding selnya memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Pada organ tertentu, dinding sel bagian luar mengalami penebalan, seperti pada lapisan kutikula, daun, dan batang. Umumnya tidak memiliki kloroplas, sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis. Namun, sel-sel epidermis yang telah bermodifikasi seperti tumbuhan air atau tumbuhan yang hidup di tempat lembab telah memiliki kloroplas. Bentuk selnya bervariasi, seperti bentuk heksagonal pada daun Aloe cristata, bentuk tubular pada daun dikotil, dan bentuk memanjang pada daun monokotil. Sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplas yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Selanjutnya, fungsi jaringan epidermis. Yang pertama yaitu sebagai pelindung semua organ tumbuhan. Fungsi epidermis yang paling utama adalah sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan, mulai dari batang, daun, akar, atau buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Sel-sel yang tersusun dengan deretan yang rapi pada jaringan epidermis memungkinkan organ bagian dalam tubuh tumbuhan terlindungi dari perubahan suhu udara, kelembapan, infeksi patogen secara langsung, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jaringan epidermis umumnya memiliki ciri dengan tekstur yang lebih keras dibandingkan dengan jaringan lainnya. Selain itu, epidermis juga dilengkapi dengan kipas, bulu akar, dan spina atau duri. Yang kedua yaitu tempat penyimpanan cadangan air. Sel-sel yang terdapat pada jaringan epidermis memiliki protoplasma yang pipi dan besar. Inilah yang menjadikan fungsi epidermis sebagai salah satu tempat penyimpanan cadangan air bagi tumbuhan. Di saat musim kemarau dan kadar air tanah sudah tidak tercukupi, air-air yang tersimpan di dalam protoplasma jaringan epidermis akan diambil dan diangkut ke daun untuk kemudian diproses melalui fotosintesis. Yang ketiga, yaitu membatasi penguapan pada tumbuhan. Fungsi epidermis selanjutnya adalah sebagai jaringan pengatur proses transpirasi atau penguapan air dan tumbuhan. Fungsi epidermis ini dilakukan oleh stomata yang menjadi salah satu bagian dari jaringan epidermis selain trikomata. Di saat suhu udara sedang tinggi, stomata pada jaringan epidermis akan menutup dengan rapat agar laju transpirasi tanaman dapat dibatasi. Sedangkan saat suhu udara sedang rendah, stomata akan membuka dengan sangat lebar. Hal ini berfungsi agar sebagian air dapat terbuang ke udara dan tidak membeku di dalam jaringan tumbuhan. Pasalnya, seringkali stomata juga menjadi jalan sekresi air dalam tumbuhan melalui proses gutasi. Yang keempat yaitu penyerapan zat air dan unsur hara.
Jaringan epidermis yang terletak di akar juga berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara di dalam tanah. Maka fungsi epidermis di sini dilakukan terutama oleh trikomata yang termodifikasi menjadi bulu akar. Yang kelima yaitu difusi oksigen dan karbon dioksida. Fungsi epidermis yang terakhir adalah sebagai tempat proses difusi oksigen dan karbon dioksida saat tumbuhan melakukan respirasi dan sekresi hasil fotosintesis. Fungsi ini umumnya hanya terjadi pada daun dengan stomata sebagai organ pelaksananya. Stomata pada daun yang dapat melakukan difusi sering dimanfaatkan petani untuk mengaplikasikan pupuk daun pada tanaman mereka. Unsur hara yang diberikan melalui daun akan terserap sempurna melalui difusi yang dilakukan oleh stomata. Selanjutnya, macam-macam derivat epidermis akan disampaikan oleh Laura Miftahul Khairat. Kepada Laura, disilakan. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam derivat epidermis. Derivat epidermis adalah suatu bangunan atau alat tambahan pada epidermis yang berasal dari epidermis itu tersendiri, tapi memiliki struktur dan fungsi yang berlainan. Macam-macam derivat epidermis antara lain, yang pertama stomata, trikoma, filamen, silika, dan gabus, dan yang terakhir sel kipas. Yang pertama yaitu stomata. Stomata adalah celah atau mulut kecil pada daun tumbuhan. Stomata pada umumnya ada pada permukaan bagian bawah daun, tetapi untuk beberapa tumbuhan air seperti teratai, stomatanya ada pada permukaan atas untuk membantu proses pertukaran gas. Fungsi stomata yang pertama sebagai jalan masuknya CO2 dari udara pada proses fotosintesis. Yang kedua, sebagai jalan penguapan atau transpirasi, atau sebagai jalan pernafasan atau respirasi. Yang kedua yaitu trikoma. Trikoma adalah rambut-rambut halus yang terdapat pada permukaan tumbuhan. Trikoma memiliki fungsi mengurangi intensitas cahaya matahari dan melindungi tumbuhan dari pemangsa. Pada akar, trikoma muncul dalam bentuk rambut akar yang berfungsi dalam penyerapan air. Pada tumbuhan tertentu, trikoma muncul dalam bentuk duri-duri halus sehingga menyebabkan daun bertekstur kasar sehingga tidak disukai herbivora. Beberapa tumbuhan memiliki trikoma yang mampu menghasilkan zat kimia sehingga menghasilkan sensasi gatal atau terbakar apabila bersentuhan dengan kulit. Trikoma dapat dibedakan menjadi trikoma glandular dan non-glandular. Trikoma glandular adalah trikoma yang dapat mensekresikan zat-zat tertentu, sedangkan trikoma non-glandular adalah trikoma yang tidak dapat mensekresikan zat-zat tertentu. Yang ketiga, filamen. Filamen merupakan beberapa jenis sel mati yang terdapat di setelah dalam epidermis akar gantung atau akar udara pada tanaman anggrek. Filamen berfungsi untuk menyimpan air atau menyimpan udara. Epidermis beserta filamen ada yang menyatakan sebagai epidermis ganda atau multiple epidermis. Yang keempat, sel silika dan sel gabus. Pada Graminae, di antara sel-sel epidermis yang memanjang di sebelah atas tulang daun, terdapat sel pendek yang terdiri dari dua tipe sel, yaitu sel silika dan sel gabus. Sel silika dan sel gabus seringkali secara berturut-turut dibentuk dalam pasangan di sepanjang daun. Sel-sel silika yang berkembang sepenuhnya mengandung badan-badan silika yang berupa massa silika yang isotropik, dan di tengah-tengahnya biasanya berupa granula-granula remik. Pada permukaan, benda-benda silika itu mungkin berbentuk bulatan, elips, halter, atau berbentuk pelana. Sel gabus dindingnya mengandung suberin dan sering mengandung bahan organik yang padat. Distribusinya menyebabkan pengerasan pada kulit batang. Bentuknya segitiga, segi empat, tidak teratur, angka 8, membulat, dan lain-lain. Yang kelima yaitu sel kipas. Sel ini berukuran lebih besar dibanding dengan sel epidermis. Berbentuk seperti kipas, berdinding tipis, dan mempunyai vakuola yang besar.
Dindingnya terdiri dari bahan-bahan selulosa dan pektin. Dinding paling luar mengandung kutin dan diselubungi kutikula. Plasma sel berupa selaput yang melekat pada dinding sel dan berfungsi menyimpan air. Jika udara panas, air dalam sel kipas akan menguap, sel kipas akan mengurut sehingga luas permukaan atas daun akan lebih kecil dari luas permukaan bawah. Oleh karenanya, daun akan menggulung dan akan mengurangi penguapan lebih lanjut. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairatun-Nisa. Kepada Khairatun-Nisa, disilakan. Jaringan gabus. Jaringan gabus atau kambium gabus, kelompok meristem sekunder yang terbentuk dari sel-sel parenkim, korteks bagian luar batang. Aktivitas kambium gabus membentuk lapisan sel yang mengalami penebalan oleh senyawa suberin atau gabus yang tidak bisa tembus oleh air. Lapisan gabus yang terbentuk dari velogen tersusun rapat dengan lapisan lilin yang telah siap menggantikan epidermis yang terkelupas akibat aktivitas kambium vaskular. Lapisan ini disebut dengan periderm. Ciri-ciri jaringan gabus. 1. Terdapat pada tumbuhan dikotel dan gymnospermae. 2. Ruang antar selnya tidak ada. 3. Terdapat di bagian tepi alat-alat tumbuhan. 4. Fungsi utamanya adalah sebagai pelindung tubuh dari kehilangan air. 5. Sel-sel gabus mengandung suberin dan kutin. 6. Mempunyai lebih kuat dan epidermis. 7. Dibentuk oleh kambium gabus yang disebut velogen. Karakteristik jaringan gabus. 1. Tersusun atas sel hidup yang kemudian mengalami kematian. Karakteristik dari jaringan gabus pertama ialah tersusun atas sel-sel hidup yang kemudian mengalami kematian. Hal tersebut dipengaruhi oleh aktivitas velogen atau kambium gabus atau jenis meristem sekunder. Selanjutnya, aktivitas velogen tersebut akan membentuk velem untuk menuju ke arah luar dan velodem untuk menuju ke arah dalam. Velodem tersebut disusun atas sejumlah sel-sel yang masih hidup. Sementara itu, velem tersusun atas sejumlah sel-sel yang sudah mati. Bagi tumbuhan dikotil, velem inilah yang akan menggantikan fungsi lapisan gabus sebagai pelindung jaringan di bawahnya. 2. Terdiri atas sel-sel yang rapat. Ciri-ciri jaringan gabus selanjutnya adalah terdiri atas sel-sel yang rapat. Jaringan gabus akan membentuk suatu jaringan peridem yang mana cirinya serupa dengan lapisan epidermis. Jaringan peridem yang dibentuk oleh jaringan gabus memiliki kesamaan dengan lapisan epidermis berupa susunan sel-sel yang rapat. Karena kesamaan ciri itulah, maka fungsi lapisan epidermis bisa digantikan oleh jaringan peridem. Jaringan peridem akan mengganti lapisan epidermis yang mengalami pengelupasan. Dengan demikian, jaringan peridem akan mampu melindungi jaringan yang berada di bawahnya seperti halnya fungsi dari lapisan epidermis. 3. Adanya penebalan dinding sel oleh suberin. Adanya penebalan dinding sel yang dilakukan oleh zat suberin merupakan ciri-ciri jaringan gabus berikutnya. Dalam hal ini, jaringan gabus akan mengalami pembentukan dari hasil kambium gabus, yang mana terdiri atas beberapa sel-sel meristematik berdinding sangat tipis. Sejumlah sel-sel yang sudah terbentuk itu nantinya akan mengalami penebalan dinding sel oleh senyawa suberin sebelum akhirnya akan mati. Zat atau senyawa suberin adalah zat lilin yang mempunyai sifat tidak gampang ditembus oleh air. Hal ini tentu akan memberikan keuntungan berlebih bagi suatu tumbuhan karena dapat mencegah adanya penguapan. Zat suberin berfungsi untuk menjaga dan melindungi jaringan sel gabus yang terbentuk pada bagian kulit pohon oleh adanya kegiatan penghancuran pertumbuhan sekunder. Zat yang berpengaruh penting bagi penebalan dinding sel ini sebagian besar mengandung lebih dari 16 kelompok atom karbon. Selain itu, zat ini juga mengandung senyawa fenol dengan komponen utamanya berupa asam ferulat. Senyawa fenol inilah yang diperkirakan menyebabkan fraksi lipid dari suberin menuju dinding sel. Sebenarnya zat ini
tidak hanya terdapat pada bagian tumbuhan saja, melainkan juga terdapat pada akar tumbuhan. Pada akar tumbuhan, zat berperan sebagai pita Kaspari pada lapisan endodermis dan eksodermis. 4. Memiliki pori lentisel. Karakteristik berikutnya yang dimiliki oleh jaringan gabus ialah adanya pori pada lentisel. Biasanya jaringan gabus memiliki pori-pori yang menonjol berbentuk lonjong pada cabang-cabang kayu tumbuhan. Ini adalah hasil dari pergantian lapisan epidermis oleh jaringan gabus. Lentisel yang terdapat pada cabang tumbuhan tersebut memiliki fungsi sebagai alat pernapasan pada tumbuhan serta berperan dalam perbantuan pertumbuhan tumbuhan itu sendiri. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Maharani. Kepada Anissa Maharani, disilakan. Selanjutnya adalah fungsi jaringan gabus. Yang pertama, menggantikan epidermis sebagai pelindung. Jadi, dalam pembentukan lapisan epidermis adalah dari hasil pembelahan meristem primer. Lapisan epidermis berfungsi sebagai pelindung tumbuhan. Namun pada aktivitas meristem sekunder atau kambium menimbulkan ukuran batang menjadi bertambah. Jadi dengan hal demikian akan membuat lapisan epidermis yang cuma selapis menjadi pecah dan akhirnya mengelupas. Jadi peran pelindung yang diemban oleh epidermis akan digantikan oleh jaringan gabus yang terbentuk dari kambium gabus yang berada di sisi luar korteks batang. Kemudian kambium gabus adalah sebuah sel-sel parenkim yang bersifat merismatik, di mana dalam aktivitas kambium gabus ini akan memperoleh sel-sel yang mengalami penebalan oleh suberin menjadi lapisan peridam yang berguna untuk menggantikan epidermis sebagai pelindung. Yang kedua adalah mencegah penguapan. Lapisan gabus yang mengalami penebalan oleh zat suberin sangat berarti dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung, yaitu terutama dari penguapan. Kehilangan air melalui penguapan biasa terjadi pada tumbuhan akibat paparan matahari, tetapi dengan karakter yang ada pada zat suberin atau lilin yang tak tembus air, membuat air terperangkap di dalam tumbuhan. Maka hal ini sangat menguntungkan bagi pertumbuhan, terutama tumbuhan yang hidup di daerah kering atau ketika musim panas. Yang ketiga, melindungi kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Lapisan epidermis yang sudah mengelupas akibat pertumbuhan sekunder tak perlu dirisaukan. Keberadaan jaringan gabus bisa diandalkan untuk menggantikan lapisan epidermis, sehingga dengan terjadinya penebalan pada dinding oleh suberin, membuat lapisan jaringan gabus bisa melindungi dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen yang bisa menyerang tubuh tumbuhan. Baiklah, penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Vina Oktavia Putri. Kepada Vina Oktavia Putri, disilakan. Baiklah, sepertinya Vina mengalami masalah teknis. Saya akan melanjutkan struktur jaringan gabus.
Pertama, endodermis. Pada bagian endodermis yang masih muda, dinding selnya terdiri atas selulosa yang bersifat elastis. Sedangkan endodermis yang sudah tua atau dewasa, pada dinding selnya terjadi penebalan berupa titik atau pita dari zat kayu dan mengandung suberin, serta kutin yang disebut titik atau pita Kaspari. Kedua, eksodermis. Jaringan gabus terdiri atas 3 bagian, yaitu gabus yang terdapat di bagian dalam dari tumbuhan, sehingga berfungsi sebagai pembatas antara jaringan-jaringan di dalam tumbuhan. Jaringan ini terletak di luar dan mengandung suberin pengganti epidermis. Peridermis atau kulit gabus. Terdapat 3 bagian pada peridermis. Pertama, velogen atau kambium gabus adalah kambium gabus yang mempunyai suatu lapisan merismatik velogen dapat terbentuk dari berbagai jaringan hidup, misalnya epidermis, parenkin, korteks yang sel-selnya dapat berubah menjadi merismatik. 2, velem atau gabus adalah lapisan gabus sebagai produk dari velogen yang terbentuk ke arah luar. Ketiga, velodem atau parenkim gabus. Dengan adanya jaringan gabus, maka bagian dalam tumbuhan hidup terpisah dari udara luar. Untuk itulah diperlukan adanya hubungan antara bagian dalam tumbuhan dengan udara luar untuk menunjang berbagai macam proses kehidupan. Baiklah, sekianlah hasil diskusi dan presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.